oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tiba di bulan Agustus yang mengingatkan kita akan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Biarlah kita juga boleh menyambutnya dengan sukacita. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita perlu kagum, kita perlu hormat, karena Tuhan sudah memimpin negara kita melewati begitu banyak persoalan. Mari kita nyatakan penghormatan kita, pujian kita kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kata pembuka pada pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah melindungi kami sampai saat ini. Kau sudah membawa kami pada hari ini. Kami berterima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan, baik secara jasmani, terlebih lagi secara rohani. Engkau terus menjaga keselamatan kami. Engkau memelihara hidup kami Tuhan, supaya kami tidak tersandung, supaya kami tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau tidak izinkan kami Tuhan, sampai kami menyangkal akan Engkau. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami kerap kali Tuhan, tidak memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Banyak hal-hal yang keliru yang terus kami lakukan dengan sadar. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni dosa dan salah kami. Kami juga berdoa Tuhan, ampunilah kami jika kami Tuhan tidak hidup mengucap syukur kepadamu. Kami menganggap semua apa yang kami peroleh itu semata-mata karena usaha kami. Kami tidak melihat campur tangan Tuhan. Kami tidak melihat perbuatan Tuhan yang terus menopang dan memampukan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, sucikanlah kami, layakanlah kami, supaya Engkau berkenan Tuhan, menjadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang semakin hari semakin berkenan kepadamu. Beri kami kekuatan untuk boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa kita dengan berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita menyambut berita anugerah yang telah mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba kebenaran. Biarlah kita boleh hidup dimerdekakan dari dosa.
Kita menyanyikan satu pujian hidup bagi Yesus. Lagu ini mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kembali boleh berbicara kepada setiap kita. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya, kelak hati gemar, jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari, kasih-Nya menariku merindu, ku ikut Tuhan berserah diri. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat, cari akan orang yang belum dengar, domba terhilang antar padanya. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Di tengah kondisi pandemi saat ini, seringkali mungkin kita merasa kesulitan, kita merasa khawatir, tidak tenang, dan bahkan mungkin kita kehilangan harapan kita. Tapi di saat ini saya ingin membagikan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saya percaya bahwa Tuhan tetap memimpin kita, Tuhan tetap memegang tangan kita, Tuhan tetap ingin kita dekat dengan Dia, dan pada waktunya nanti kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Semoga sama-sama kita bisa kuat melewati situasi ini, dan kita bisa terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhanlah yang memegang pimpinan kita. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan satu persembahan pujian dari saya sendiri. Semoga pujian ini bisa menguatkan kita juga dan memberkati kita semua. Tuhan
pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan tangannya teguh sentosa. Ku diberi
Shalom. Hari ini kita bersyukur tanggal 15 Agustus 2021. 2 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun Republik Indonesia, negeri yang tercinta. Kita akan merayakan 76 tahun pimpinan Tuhan atas negeri ini. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk negeri ini. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkemkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. 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 Tema kita hari ini, hidup sebagai orang merdeka. Roma pasal 6 menceritakan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan di dalam kuasa darah Kristus. Kematian Kristus dan kuasa kebangkitannya telah memerdekakan kita. Kalau tadinya kita adalah orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, kita tidak mampu untuk keluar dari dosa, kita tertekan jiwa kita, tapi sekarang kita sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Bukan cuma merdeka sebagai rakyat Indonesia, tapi kita juga merdeka atas kutuk dosa. Apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan dalam kehidupan kita? Kalau Yesus Kristus telah memberikan kita kemerdekaan yang sejati, apa yang harus kita perbuat? Pertanyaan bagi kita, bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Rasul Petrus menulis di ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jemaat-jemaat ini adalah orang-orang percaya yang tersebar di berbagai daerah. Mereka mengalami penganiayaan, terusir dari tempat mereka, dan mereka kembali ke tempat mereka.
ketika mereka kembali juga dengan iman yang baru, iman yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Sehingga Rasul Petrus perlu mengingatkan mereka supaya mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kenapa? Rasul Petrus sadar mereka juga sedang berjuang dengan keinginan itu. Karena mereka itu pasti sakit hati. Mereka tadinya dibuang, mereka tadinya mengalami penganiayaan, mereka tertindas, mereka mengalami penderitaan. Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk menjauhi keinginan-keinginan daging untuk membalas. Menjauhi keinginan daging untuk membalas pemerintah saat itu. Sehingga Rasul Petrus ingatkan, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Galatia pasal 5 mengingatkan kita tentang keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus menjelaskan di dalam kitab Galatia tentang keinginan daging itu luar biasa berbahayanya. Karena tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Keinginan daging salah satunya adalah keinginan mata. Masih ingat dengan Ibu Imelda Marcos? Beliau ini punya koleksi sepatu. Sepatunya sampai 3.000 pasang. 3.000 pasang, luar biasa. Apakah dia pakai semua? Saya rasa ada sepatu yang dia tidak sempat pakai. Karena terlalu banyak. Apa gunanya memiliki terlalu banyak kalau tidak dipakai? Saya ingat kisah kejatuhan Raja Daud. Ketika dia berada di soto istana, dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi di bawah. Karena matanya itu dia tetap biarkan untuk memperhatikan wanita yang sedang mandi. Akhirnya dia punya keinginan yang lebih lagi setelah dia melihat. Bukan cuma melihat, dia ingin memilikinya. Setelah ingin memilikinya, dia punya niat untuk membunuh suami daripada Batseba. Karena ternyata orang yang dia ingini adalah orang yang sudah memiliki suami. Ini salah satu sifat daripada keinginan mata. Kalau dibiarkan akan berbahaya bagi orang percaya. Raja Salomo mengingatkan kita di dalam kitab Amsal bahwa mata manusia tidak akan pernah puas. Keinginan mata bisa meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak tepat. Keinginan mata bisa meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak tepat. Buat apa beli sepatu sampai 3.000 kalau tidak dipakai? Buat apa beli tas sebanyak-banyaknya kalau tidak dipakai? Buat apa beli mobil kalau tidak dipakai? Ya. Mengapa kita harus menjaga keinginan mata? Karena apa yang kita lihat bisa menggoncangkan iman kita. Seperti yang terjadi terhadap Raja Daud. Imannya tergoncang ketika dia membiarkan keinginan mata itu untuk terus-menerus memilikinya. Yang sudah kita lakukan supaya terhindar dari keinginan daging? Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang sudah kita lakukan supaya kita terhindar dari keinginan daging? Dari keinginan itu, hal-hal apa yang sulit kita lepaskan? Apa yang membuat kita sulit lepaskan dari keinginan-keinginan itu? Kenapa? Di mana perlawanan kita untuk melepaskan semuanya?
Bukankah kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus? Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Rasul Paulus mengingatkan kita. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, perlawanan dengan Allah, pemberontakan dengan Allah. Kita melawan kehendak Allah. Dan siapapun yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 7 dan 8. Dalam Roma 8. Ayat yang ke-13 Rasul Paulus menulis, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Mau hidup? Kalau mau hidup, hiduplah oleh roh. Taatlah kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau mati, tidak mendapatkan kerajaan Allah, kita hidup dikuasai oleh daging, keinginan daging kita. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang merdeka? Sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, bagaimana seharusnya sikap kita? Di dalam bacaan tadi, di dalam 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Yang kedua, saya mencatat bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang merdeka menjadi teladan untuk sesama. Menjadi teladan untuk sesama. Kenapa Rasul Petrus mengingatkan hal ini kepada orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi ketika mereka kembali dari pengusiran, mereka dianggap sebagai pengacau. Dan mereka bisa difitnah oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka bisa difitnah oleh siapapun. Sehingga Rasul Petrus perlu meneguhkan mereka, menguatkan mereka untuk tetap menjadi teladan bagi sesama. Meskipun mereka nanti suatu saat bisa difitnah oleh siapapun. Kita ingat teladan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Rasul Paulus seringkali difitnah oleh musuh-musuhnya. Tapi kita melihat apa respon daripada Rasul Paulus. Ia tidak menjadi pahit ataupun marah, kecewa ataupun membalas. Rasul Paulus tidak melakukan itu. Tapi sebaliknya ayat yang ke-13 Rasul Paulus menjawab, kami tetap menjawab dengan ramah. Apa rahasianya sampai Rasul Paulus bisa bersikap demikian? Kenapa Rasul Paulus bisa punya sikap seperti itu? Karena Rasul Paulus menyadari dirinya adalah anak Tuhan. Dia sadar sebagai anak Tuhan dia bisa menjadi sasaran fitnah daripada orang lain. Sebagai anak Tuhan atau sebagai murid Kristus, dia bisa dimusuhi oleh siapapun. Dia bisa diganggu oleh siapapun. Dia sadar itu. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan saja yang begitu mulia, Yesus Kristus saja yang suci, bisa difitnah oleh orang-orang Yahudi. Apalagi hanya muridnya. Jadi dia sadar sebagai pengikut Yesus Kristus, dia pun akan mengalami hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Sehingga dia sudah mempersiapkan diri dia untuk kuat menghadapi fitnahan-fitnahan orang lain. Dia sadar dia adalah anak Tuhan. Dan dia juga sadar dia adalah murid Tuhan. Dia juga harus belajar
teladan seperti Yesus Kristus. Karena Yesus ketika difitnah, Tuhan tidak membalas. Ketika Yesus Kristus dicaci, Tuhan tidak membalas. Ini yang membuat Rasul Paulus belajar daripada pribadi gurunya. Saya tidak akan melawan mereka karena saya mau mengikuti seperti yang Yesus Kristus berikan teladan buat dia. Pertanyaan buat kita, bagaimana respon kita bila kita difitnah? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita pernah difitnah atau kita yang suka menfitnah? Kalau kita yang difitnah, bagaimana respon kita? Ingin membalas, marah, benci? Rasanya nggak puas kalau melihat dia juga ikut difitnah? Apakah kita punya pikiran seperti itu? Rasanya saya juga nggak puas kalau dia juga ikut difitnah. Biasanya orang yang kena fitnah itu akan merasa malu ya, tergoncang. Kadangkala ada orang-orang yang dituduh selingkuh, ada orang-orang yang dituduh korupsi, ada orang-orang yang dituduh mencuri, atau mengambil barang orang lain, mengambil pasangan orang lain, padahal kita tidak melakukannya. Sakit memang kalau kita difitnah seperti itu. Tapi cara terbaik untuk membungkam mereka adalah dengan menunjukkan kehidupan yang baik. Ini akan membuktikan fitnahan mereka adalah satu kebohongan. Cara terbaik untuk membalas fitnahan mereka adalah dengan menunjukkan kehidupan kita yang baik. Dengan kita berbuat baik, kita menjadi teladan untuk sesama. Maka orang akan melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Yesus Kristus pernah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Apakah kita merasa berbahagia kalau kita difitnah? Karena kita difitnah karena iman kita. Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah kita jika kita difitnah karena Kristus. Jika kita difitnah karena iman kita, berbahagialah kita. Karena kita punya Tuhan yang pernah juga difitnah, tapi Tuhan yang tidak membalas. Dan Tuhan inginkan kita juga melakukan hal yang sama. Matius 5 ayat 16, Yesus Kristus berkata, "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dengan kita berbuat baik, kita membawa jiwa orang itu kepada pertobatan. Ketika kita berbuat baik, kita menjadi teladan bagi sesama. Kita memuliakan Bapa kita di surga. Dan kita bisa membawa orang itu kepada pertobatan. Inilah kerinduan Tuhan. Kenapa kita dikatakan berbuat baik kepada orang lain? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang datang kepada Kristus. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Ayat yang ke-13 di dalam 1 Petrus pasal 2, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi." Sikap hidup kita sebagai orang merdeka adalah tunduk kepada pemerintah. Mengapa hal ini dibahas oleh Rasul Petrus?
Karena orang Yahudi menganggap diri sebagai orang yang merdeka dan mereka hanya mau setia kepada Allah. Mereka tidak mau setia kepada pemerintahan saat itu. Karena kalau dianggap setia berarti mereka menganggap diri mereka menyembah pemerintah saat itu. Menyembah kaisar. Sehingga mereka tidak mau lakukan hal itu. Tapi Rasul Petrus ingatkan mereka, tunduklah karena Allah. Lihatlah Tuhanmu. Karena Allah mengajarkan hal-hal yang baik untuk tunduk kepada pemerintah. Taatilah pemerintah. Hal ini diingatkan oleh Rasul Petrus. Mereka tidak boleh memberontak terhadap pemerintah Roma saat itu. Meskipun mereka mengalami aniaya, pengusiran, situasi yang tidak nyaman, tapi mereka tetap dituntut oleh firman Tuhan tunduk kepada pemerintah saat itu. Kita melihat sikap Tuhan terhadap pemerintah. Dalam Matius 22 ayat 21 sampai 22. Saat itu Tuhan Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai apakah boleh membayar pajak kepada kaisar. Boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar? Orang Farisi bertanya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan menjawab, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Tuhan memberikan satu sikap bagaimana dia menghormati pemerintah adalah dengan membayar apa yang menjadi hak daripada pemerintah, yaitu membayar pajak kepada kaisar. Dan apa yang menjadi hak daripada Allah harus diberikan. Jadi Tuhan menjawab pertanyaan mereka. Berikanlah apa yang menjadi hak daripada pemerintah dan berikanlah apa yang menjadi hak daripada Allah. Ini menunjukkan Tuhan menghormati pemerintah saat itu. Bagaimana sikap hidup kita terhadap pemerintah sekarang ini? Menjadi satu aplikasi bagi kita sekarang ini. Kalau Tuhan sendiri begitu menghormati pemerintah di masa hidupnya, bagaimana sikap hidup kita sekarang ini terhadap pemerintah? Apakah hidup kita sudah menjadi warga negara yang baik? Apakah kita sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, yang sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan, dari kuk dosa, apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Ya, saya baca di berita, ya, tilang elektronik di Jakarta sudah dimulai dari tahun lalu, ya, lagi masa pencobaan. Ternyata didapati 300 sampai 400 kendaraan yang melanggar di lampu merah. Itu sebelum pandemi. Waktu itu tilang elektronik sudah diberlakukan. Ternyata 300 sampai 400 kendaraan setiap hari melanggar peraturan lalu lintas. Bayangkan, seperti inikah rakyat Indonesia di dalam mematuhi peraturan pemerintah? Apalagi sekarang setelah pandemi. Saya lihat di jalanan luar biasa, berantakan. Lampu merah dilanggar. Jalan yang tidak boleh dilalui justru mereka lewatin. Seperti inikah sikap kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik? Sekarang ini ada beberapa orang yang suka menghina
pemimpin bangsa kita? Apakah karena presiden yang terpilih bukan pilihan kita sampai kita berani untuk mencela beliau? Viral di media sosial, seorang pria menghina Bapak Jokowi dan polisi, sebut nama binatang sampai 9 kali. Apakah karena Bapak Presiden bukan pilihan dia waktu pemilihan presiden sampai dia merasa tidak perlu menghormati Bapak Presiden saat ini? Sebagai warga negara yang baik, Tuhan tidak inginkan ini terjadi. Meskipun berbeda di dalam partai, tapi presiden kita adalah sama, satu untuk semua. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Ya, pandemi saat ini mengharuskan warga Indonesia memakai masker. Tapi ternyata banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya, ada satu yang viral. Sekarang dia sudah ditangkap. Dia bilang begini. Orang ini bilang begini. Hidup mati saya Allah yang tahu. Ini hak saya untuk tidak mau memakai masker, katanya. Kalaupun mati itu hanya Allah yang tahu. Sudah melanggar, bawa-bawa nama Allah lagi. Sepertinya benar banget apa yang dia lakukan. Kasihan ada orang-orang seperti ini. Kalau dia langsung mati, ya, tapi kalau dia membawa virus kepada orang-orang lain, sampai kapan pandemi ini akan berakhir kalau ada orang-orang seperti ini? Tuhan mengingatkan kita, jadilah warga negara yang baik untuk tunduk kepada pemerintah. 1 Petrus 2 ayat 16, Rasul Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Buktikan bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Buktikan bahwa kita adalah hamba yang setia. Buktikan bahwa kita adalah anak Allah yang setia, anak Allah yang mau taat kepada pemerintah saat ini. 2 hari lagi kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negeri tercinta kita. Mari kita terlibat di dalam situasi ucapan syukur ini di ulang tahun yang ke-76 untuk jadi warga negara yang baik. Firman Tuhan ingatkan kita menjadi orang-orang yang menjauhi kejahatan. Kita menjadi teladan bagi sesama dan kita mau tunduk kepada pemerintah. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, sudah lepas dari penjajahan dan sudah terlepas dari belenggu dosa. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana sikap kami sebagai orang yang merdeka. Kami harus menjauhi kejahatan, menjadi berkat bagi sesama dan taat kepada pemerintah sekarang ini. Ulang tahun Indonesia yang ke-76, biarlah kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semakin menjadi teladan untuk sesama kami. Dan kami membuktikan bahwa kami adalah warga negara yang baik. Kami akan buktikan
bahwa kami adalah warga negara yang baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ini merupakan pengakuan dari Bapak-Bapak gereja. Biarlah kita juga boleh membacakannya sambil kita meyakini setiap kebenaran yang ada di dalamnya. Saya undang kita untuk bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita percaya doa-doa yang kita panjatkan merupakan sesuatu yang memiliki kuasa yang luar biasa. Biarlah kita rindu untuk selalu berdoa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, ini merupakan momen yang begitu indah. Kami boleh berbicara kepada Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Kami saat ini ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, biarlah kami meyakini bahwa doa-doa yang kami panjatkan memiliki kuasa yang luar biasa, karena Engkau Tuhan yang mengerjakannya. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk saudara kami, Bapak Ali Suryadi yang berulang tahun. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, bimbingan penyertaan Tuhan selama hidupnya. Tuhan, kami yakin Engkau pun akan memimpin, memberkati, menopang di masa tuanya. Berkati Tuhan kesehatannya. Berkati Tuhan sekali lagi Ko Ali di dalam kerohaniannya, supaya semakin bertumbuh di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur Tuhan sekali lagi untuk kebaikan Tuhan buat saudara-saudara kami, khususnya ya Tuhan, kami melihat mereka mengalami kesembuhan. Tuhan, kami juga melihat bagaimana Engkau menopang usaha mereka. Kami mau bersyukur karena Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami juga tetap mengingat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan masalah-masalah yang begitu banyak. Biarlah ya Tuhan semua itu tidak membawa mereka kepada keputusasaan, justru membawa mereka untuk terus bersekutu, berseru-seru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan, biarlah yang menjadi target kami bukan hanya mendapatkan pertolongan Tuhan, tetapi biarlah kami juga punya kerinduan untuk mendapatkan pemberi berkat itu sendiri, yaitu Engkau. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, bukan semata-mata hanya karena berkat, tetapi karena kami rindu, karena kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. 76 tahun Tuhan, Kau telah pimpin bangsa kami. Ada begitu banyak Tuhan hal-hal yang merongrong pemerintahan kami. Dari dahulu sampai sekarang, kami melihat Engkau dengan cara-Mu telah menggagalkannya. Engkau menopang dan Engkau Tuhan membela pemerintahan yang resmi. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang secara sengaja ingin menjatuhkan pemerintahan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau yang kembali
berbicara dan Kau kembali yang menggagalkan, Kau kembali yang menghukum. Kami tetap serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Indonesia Tuhan. Biarlah ada banyak orang yang percaya kepada Engkau. Ada banyak orang yang menyembah kepada Engkau. Ada banyak orang yang duduk di dalam pemerintahan kami, khususnya anak-anak Tuhan. Sehingga mereka boleh bekerja dengan serius. Mereka menampilkan etos kerja yang berbeda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi Tuhan untuk para pejabat. Tuhan berikan mereka kesungguhan untuk mau bekerja. Beri mereka hikmat. Sehingga negara kami Tuhan boleh keluar dari krisis ini. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, kita boleh menyalurkannya lewat barcode yang tertera di layar HP ataupun televisi saudara, atau kita boleh membawanya ke kantor gereja. Dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Amsal pasal 3, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan dengan mentransfernya ke rekening gereja. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami percaya Tuhan melihat dan Tuhan mencukupkan kebutuhan saudara. Saudara, saya akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita rindu sekali lagi. Kita katakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi satu hal yang terwujud nyata di Indonesia. Banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan Indonesia biarlah boleh menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah
Saudara, biarlah Indonesia sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara kita terus berdoa untuk Indonesia, negara yang kita kasihi. Kita juga doakan diri kita agar kita boleh dijadikan alat di tangan Tuhan. Tanah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita memasuki minggu yang akan datang dengan pertolongan Tuhan. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu berikutnya.